Halo semuanya, perkenalkan saya Pilia Jevanya. Saya pengamat sosial UNJ dengan NIM 14056240414. Di sini saya akan membawa sebuah analisis berjudul Fenomena Viral Kabur Aja Dulu, Dinamika Sosial Budaya dan Implikasinya bagi generasi muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena sosial budaya yang sedang viral atau yang pernah viral tahun lalu dan fenomenal di masyarakat Indonesia khususnya di kalangan generasi muda, yaitu fenomena tersebut atau kita kenal tagar kabur aja dulu. Fenomena kabur aja dulu merupakan sebuah ekspresi kolektif yang muncul sebagai respon atas berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh generasi muda saat ini. Fenomena ini bukan sekedar tren di media sosial, melainkan sebuah cerminan nyata dan dari kondisi sosial yang sedang dihadapi oleh banyak anak muda di Indonesia. Melalui video ini, saya bermaksud untuk mengupas secara mendalam bagaimana fenomena ini mencerminkan dinamika sosial budaya yang sedang berlangsung di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta dampak positif dan negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat luas. Tujuan utama dari analisis ini adalah agar kita semua, terutama para pemangku kebijakan dan masyarakat luas, dapat memahami lebih baik kondisi dan aspirasi generasi muda. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang mendasari fenomena ini. Saya, Pilia Jevanya sebagai pengamat sosial UNJ, akan melanjutkan analisis ini dengan menguraikan beberapa aspek penting dari fenomena kabur aja dulu. Sebelum masuk ke analisis, mari kita pahami dulu apa itu kabur aja dulu. Tagar ini viral di media sosial sebagai bentuk sindiran sekaligus ungkapan kekecewaan generasi muda terhadap situasi sosial ekonomi yang mereka hadapi. Istilah kabur di sini bukan berarti melarikan diri dalam arti negatif, melainkan lebih kepada keinginan untuk mencari peluang dan kehidupan yang lebih baik di luar lingkungan asal mereka, baik di kota atau di Indonesia maupun bahkan di luar negeri. Fenomena ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, tingginya angka pengangguran dan persaingan kerja yang semakin ketat. Banyak generasi muda merasa bahwa bertahan di tempat asal dengan kondisi yang ada bukanlah pilihan yang terbaik, sehingga mereka memilih kabur sebagai strategi bertahan hidup. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga mencerminkan rasa frustasi yang mendalam di mana generasi muda merasa bahwa usaha dan pendidikan yang mereka jalani belum tentu menjamin masa depan yang cerah. Hal ini tentu menjamin masa depan yang cerah, menimbulkan perasaan tidak aman dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Analisis sosial budaya fenomena kabur aja dulu. Yang pertama, aspek sosial, keresahan dan ketidakpastian generasi muda. Secara sosial, fenomena ini mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan generasi muda terhadap masa depan mereka. Banyak yang merasa bahwa kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan pekerjaan yang layak sangat terbatas. Tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan yang seringkali menuntut kesuksesan secara cepat juga menambah beban psikologis mereka. Dalam masyarakat yang sangat kompetitif, kegagalan seringkali dipandang sebagai aib sehingga menimbulkan rasa takut dan stres yang tinggi. Ketidakpastian ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan minimnya lapangan kerja formal membuat generasi muda merasa terjebak. Mereka menghadapi dilema antara bertahan di tempat asal dengan
kondisi yang sulit, atau mencoba peruntungan di tempat baru yang belum tentu menjanjikan. Dalam konteks sosiologi, ini bisa dikaitkan dengan teori anomi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, di mana norma sosial menjadi lemah dan individu merasa kehilangan arah dalam masyarakat. Dalam kondisi anomi, individu cenderung merasa terasing dan tidak memiliki pegangan yang jelas dalam hidupnya. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk adaptasi sosial, di mana generasi muda mencoba mencari jalan keluar dengan berpindah tempat atau mencari peluang baru yang dianggap lebih menjanjikan. Selain itu, fenomena ini juga dapat dilihat dari perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, di mana ketimpangan ekonomi dan sosial menciptakan ketegangan antara kelas sosial. Generasi muda yang merasa terpinggirkan oleh struktur sosial yang ada memilih untuk kabur sebagai bentuk perlawanan dan upaya mencari keadilan sosial dalam konteks yang lebih luas. Lalu kita lanjut aspek budaya, pergeseran nilai dan identitas. Dari sisi budaya, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai tradisional. Dulu, nilai budaya Indonesia sangat menekankan pentingnya betah di kampung halaman, menjaga hubungan kekeluargaan, dan solidaritas komunitas lokal. Namun, kini nilai-nilai tersebut mulai bergeser ke arah nilai yang lebih pragmatis dan individualitis. Generasi muda sekarang lebih terbuka terhadap gagasan mobilitas sosial dan geografis. Mereka tidak segan untuk meninggalkan kampung halaman demi mengejar impian dan kehidupan yang lebih baik, meskipun hal itu berarti harus beradaptasi dengan budaya baru dan meninggalkan zona nyaman. Lalu yang ketiga, peran media sosial dalam penyebaran fenomena. Media sosial berperan sangat besar dalam menjadikan kabur aja dulu viral. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi ruang ekspresi dan solidaritas untuk generasi muda yang merasakan hal serupa. Melalui media sosial, mereka dapat saling berbagi cerita, pengalaman, dan bahkan tips untuk kabur atau merantau. Lalu di sini saya akan menjelaskan dampak fenomenanya. Yang pertama, dampak positif. Mobilitas sosial memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan berpindah tempat, mereka dapat memperoleh pengalaman baru yang berharga dan memperluas jaringan sosial. Fenomena ini membuka ruang diskusi tentang masalah sosial dan ekonomi yang harus segera diperbaiki, sehingga mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif. Lalu, dampak negatifnya. Hilangnya sumber daya manusia yang potensial dari daerah asal yang dapat memperlambat pembangunan daerah tersebut dan memperlebar kesenjangan antar wilayah. Dan terjadinya pergeseran nilai dan potensi melemahnya ikatan sosial di komunitas asal yang menimbulkan rasa keterasingan dan menurunnya solidaritas sosial. Studi kasus dan data pendukung. Untuk memperkuat analisis ini, saya akan menyampaikan beberapa data dan studi kasus yang relevan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, angka pengangguran terbuka di kalangan usia 15-24 tahun mencapai sekitar 18%, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya generasi muda mendapat pekerjaan yang layak. Selain itu, survei yang dilakukan oleh lembaga riset sosial menunjukkan bahwa sekitar 60% generasi muda yang merantau mengaku memilih pindah karena alasan ekonomi dan kurang peluang di daerah asal. Saran untuk fenomena kabur aja dulu adalah cermin dari realitas sosial yang kompleks. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama mencari solusi agar generasi muda tidak harus kabur demi masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup,
Demikianlah analisis saya mengenai fenomena sosial budaya yang sedang viral di masyarakat Indonesia. Fenomena ini menjadi cermin penting bagi kita untuk memahami perubahan sosial budaya yang terjadi secara tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya, Lila Jevanya, pengambat sosial UINJ, pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata mau disengaja atau tidak sengaja. Terima kasih semuanya.